Suaranya nggak apa? Kalau bassnya udah bagus. Nah, kita jangan penting apa itu aplik kita. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semua, shalom. Shalom, shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat, shalom. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus selamat bagi kita dan kita bersyukur untuk tubuh dan darahnya yang kudus yang telah menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa kita. Pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan dengan meninggikan namanya sebab Dia adalah Raja di antara kita. Amin. Ada sukacita, amin. Kami dan kita semua untuk bangkit berdiri. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Ada sukacita, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Oh
Mari kita berdoa. Terima kasih atas napas kehidupan yang Kau berikan sampai saat ini Bapa. Begitu juga berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami selama 1 minggu yang kami lalui. Sungguh luar biasa berkat-Mu kepada kami umat-Mu di tempat ini. Begitu juga di hari Sabat ini kami berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sucikan dan kuduskan kami pribadi lepas pribadi, agar kami layak di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu yang beritakan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kita yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk kita dalam memuji, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari. Dan segenap hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami, membawa sembah kami Bapa.
Bapak Ibu yang baru datang pertama kali ke tempat ini bisa lambaikan tangan kita. Haleluya, ada 1 orang, ada 2 orang, haleluya, ada 3 orang, ya ada 30 juta jiwa di tempat ini, amin. Ada bukan orang lain di tempat ini Bapak Ibu, kita bersatu bersaudara di tempat ini, minggu depan datang lagi ya, jangan. Puji nama Tuhan. Kayak gitu, beberapa orang kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan setiap maut bagi kita, amin. Kita menjadi saksi-saksinya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah. Oleh darah anak domba. Bersama-sama katakan, hidup saksi yang kita. Haleluya.
kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau melewati hari-hari kami Tuhan, tidak dengan Tuhan gaya orang yang munafik. Kami tidak mau menjadi orang yang pura-pura bahagia di dalam hidup kami. Di depan orang mungkin bisa kami Tuhan menunjukkan kami orang yang kuat, kami orang yang gagah, kami orang yang bisa berdiri Tuhan. Tapi di hadapan-Mu Bapa tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Engkau tahu sampai kedalaman hati kami. Engkau tahu kekuatan kami seberapa besar Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami. Engkau tahu segalanya di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami minta kepada-Mu Tuhan hari ini. Mari Tuhan bawa kami pribadi lepas pribadi Tuhan masuk di dalam satu rangkulan yang bulat, yang tepat Tuhan, seperti apa yang Kau mau Bapa. Jangan biarkan kami tawar hati dengan segala sesuatu yang terjadi Tuhan hari-hari ini. Tapi biarlah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan yang setia Bapa, selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup kami, tidak mengandalkan kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan pada saat pagi hari. Hamba tidak Tuhan memiliki kekuatan apapun, pengetahuan hamba-Mu terbatas. Tapi Tuhan, hamba berjanji hamba akan kembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hamba boleh menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana Tuhan, yang bisa dicerna dimengerti oleh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan, salam bertemu lagi dengan jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Sekalipun agak terlambat, saya ucapkan selamat Paskah kembali kepada anak-anak Tuhan di tempat ini ya. Jadi jangan hanya melewati Paskah, jangan hanya melewati Jumat Agung, jangan hanya melewati kematian Yesus, jangan hanya melewati kebangkitan Yesus. Tapi biarlah saudaraku kita mengerti dan paham apa manfaat, apa pengaruh, apa tujuan Tuhan mati bagi kita. Dan mengapa Dia tidak usah mati saja saudaraku dan langsung aja bangkit ke surga, naik ke surga. Kenapa Tuhan harus bangkit dulu dari kematian? Kenapa Dia harus buktikan itu di dalam hidup kita? Kita harus paham apa tujuan Tuhan datang ke dunia ini di dalam hidup kita. Sehingga setiap kita merayakan hari Paskah, setiap kita merayakan perjamuan kudus, itu bukan hanya satu rutinitas di dalam kehidupan kita, tapi kita mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Amin saudaraku. Puji Tuhan, saya merasakan saudaraku hari-hari ini bagaimana kemarin-kemarin saya juga bertemu banyak rekan-rekan dan teman-teman yang baru. Bagaimana hari-hari ini mereka merasa tawar hati, mereka kecewa, mereka tidak kuat dengan situasi dan keadaan yang mereka jalani. Mereka mulai kecewa, mereka mulai putus asa, mereka mulai mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menjawab doa mereka. Saya mau bertanya sama saudaraku di tempat ini. Salah satu dari rekan FA saya datang kepada saya dan dia katakan,
saya punya masalah ibu, dan ibu bilang doakan. Sudah berapa lama saya doakan? Udah hampir sebulan ibu, ya baru sebulan ya, tapi sudah agak emosi, ya baru sebulan saja sudah agak emosi. Sudah sebulan saya doakan ibu supaya dia mengaku, supaya dia kembali, tetapi tidak ada jawaban. Ini apa artinya ibu? Kenapa Tuhan gak jawab? Cara doanya bagaimana ibu? Ya saya berdoa. Saya berdoa seperti yang ibu bilang, rutin doa pagi, rutin doa malam. Saya doakan. Bukan cuma itu ibu, sampai keluaran air mata saya pun mendoakannya. Jadi kenapa? Kenapa Tuhan belum jawab sampai sekarang? Udah seperti itu saya minta jalan keluar sama Tuhan. Tiba-tiba lagi, bukannya selesai yang satu, orang tua saya masuk ke rumah sakit lagi. Dan biaya nggak ada. Begitu biaya tidak ada, uang tidak ada di kantong saya, malah saya berantem lagi dengan ito saya. Ito saya menuntut saya. Harus sama kita semuanya bagiannya. Untuk pembiayaan mama, untuk inang kita harus sama semuanya, rata. Gak ada yang kurang, gak ada yang lebih. Saya bilang sama itu saya, itu ngerti lah, kan itu kan ada gajinya. Saya hanya orang pasaran yang berjualan kain itu. Gimana saya mau membantu? Pokoknya tidak mau. Nanti berantem kami sama edamu. Gak bisa. Pokoknya semua rata. Untuk pengobatan orang tua harus rata semua pembiayaannya. Waduh, timbul. Begitu kecewanya dia saudaraku. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang satu timbul. Dan tidak tanggung-tanggung kalau menurut dia ya. Bukan tidak mau membantu pengobatan, tapi justru ditekan pada saat itu untuk rata. Mau gajimu besar, mau gajimu tidak besar, pokoknya rata. Ya. Saya mulai bingung melihat cerita daripada rekan FA ini. Baru saya katakan, bagaimana sekarang hari-hari ibu sekarang? Saya stres saya itu. Kalau seperti ini terus, akhirnya bagaimana? Akhirnya di rumah lah saya. Karena ada tetangga-tetangga saya itu, mau yang laki-laki, mau yang perempuan, yang mau apa, ibu-ibu, bapak-bapak, yang mau masih muda, saya ajak lah main-main semua ke rumah, karaokean semua di rumah. Sampai karaokean saudara. Jadi bagaimana? Diposting lagi di Facebook. Kami lagi karaokean, lagu Batak ini, lagu begini ini, begini. So, kalau lagi galau, obatnya karaokean. Itu pula di karaoke saudara di status. Waduh, luar biasa. Saya bilang hentikan status-status yang seperti itu. Itu itu tidak menjadi berkat sekali. Keluarga dari orang yang sedang kau doakan itu melihat kau dengan gaya seperti sekarang ini, mereka tidak akan pernah punya simpati seperti itu. Dan orang tua yang sakit saat ini juga, bagaimana responmu? Adakah lebih kencang lagi doa sekarang ini? Dia menjawab, saudaraku, udah tahu dia Tuhan itu ibu. Capek itu terus kenapa? Maksudnya bukan capek loh ibu. Ya bukan saya nggak mau menghargai apa yang ibu bilang ya, tapi kayak gini terus. Ya, satu yang mau saya sampaikan saudara. Apa kira-kira yang saudaraku dapatkan dari gambaran dari pribadi ini yang dia rasakan saat ini? Saya tahu jawabannya cuma satu. Kecewa. Saudaraku mencuri, berbohong, berzina, ataupun dosa yang lain, saudaraku menipu atau mempermainkan orang, itu karakter, satu sifat yang masih bisa diubah kalau orang itu mau. Tapi kalau rasa kecewa, susah mengubah.
Saudaraku, pada saat orang melakukan kesalahan, pada saat orang melakukan dosa, begitu dia mencuri, begitu anak saya berbohong, saya kasih nasihat tidak berlaku, begitu Tuhan tegur mungkin dengan kejadian sesuatu, orang itu bisa berubah. Tapi saudaraku bisa lihat, kalau ada seseorang yang saudaraku bisa bikin mungkin lewat kata-kata atau tindakan mungkin sebelum-sebelumnya sudah kecewa, tidak gampang menghapusnya. Jadi saudaraku, satu hal hari-hari ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita, yang paling tinggi bukan dosa yang itu tadi semua, tapi rasa kecewa. Rasa kecewa. Ada 3 pancingannya. Rasa kecewa. Rasa kecewa kepada Tuhan, rasa kecewa kepada manusia, dan rasa kecewa kepada diri sendiri. Dan yang paling parah dari semuanya, nomor 3, kecewa dengan diri sendiri. Menarik kan? Saudaraku, mungkin tadi berpikir kecewa sama Tuhan yang paling besar dosanya kan? No. Tuhan tidak peduli kau kecewa atau tidak sama Dia. Kecewa sama manusia, gak dipikirkannya perlu dengan saya. Yang paling parah, kecewa dengan diri sendiri. Nanti kita lanjut. Oke, kita buka dulu firman Tuhan, saudara. Kita mau lihat dulu di dalam Matius 11 ayat 3. Ini adalah satu tokoh, satu nabi yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudaraku, saya mau cerita sedikit tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Elisabet dan dia memiliki seorang bapak yang bernama Sakaria. Sakaria adalah seorang imam, orang yang tahu ahli Taurat di zaman Yahudi dulu, dan dia tahu firman Tuhan seperti itu ya. Dia melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis, dan ibunya Elisabet itu memiliki satu saudara yang bernama Maria. Itulah ibu daripada Yesus sendiri. Ya, kita coba lihat ya ayat 3 dulu, saudaraku. Bagaimana kehidupan daripada Yohanes ini? Pada saat zaman Romawi menguasai kehidupan daripada bangsa pilihan Tuhan, pada saat itu Yohanes itu dipenjarakan, berada di dalam penjara, saudaraku. Dia dipenjarakan karena satu hal, yaitu dia menuduh, dia menegur Herodes. Karena Herodes menikahi saudaranya sendiri. Coba kita lihat. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ayat 4. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sampai di situ dulu, saudara. Ayat ketiga, kita melihat bagaimana tokoh ini, saudaraku. Dia kenal betul siapa Yesus. Dia kenal betul, dan dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Di dalam firman-Nya, di dalam ayat yang dia kumpulkan, dia mengatakan bahwa anak domba Allah akan datang dan Roh Kudus akan turun di hadapannya seperti bentuk matahari, dan itu di depan matanya. Dia tahu Yesus itu adalah Mesias. Tapi pada saat dia berada di penjara, dia mulai khawatir, dia mulai bimbang. Ini Yesus apa enggak sih? Ini Mesias atau enggak sih? Kita mau lihat, mau kuras dulu. Kenapa Yohanes Pembaptis
menjadi ragu. Padahal dia katakan, mari bertobat, mari siap dibaptis, mari berikan jalan kepada Tuhan, karena Mesias akan datang, keselamatan akan datang. Dan dia sendiri melihat langit terbuka, dan inilah anak yang kukasihi. Dia dengar sendiri itu, saudara. Tetapi di penjara dia berkata kepada murid-muridnya, tolong dulu, tanya dulu, engkaukah yang akan datang itu? Saudaraku bisa bayangkan hatinya pada saat itu. Apakah Yohanes Pembaptis adalah orang yang biasa-biasa saja? Saya katakan tidak. Malah ini orang adalah orang yang luar biasa sekali. Kenapa saya katakan luar biasa, saudaraku? Firman Tuhan yang kita dengar hari ini memang benar. Nabi Yesaya, Nabi Esra, Nabi semua yang ada di dalam perjanjian lama yang mengikatkan bahwa Yesus akan datang, penyelamat akan datang, Mesias akan datang, itu semua mengatakan, dan goal utamanya adalah di sini. Inilah orang yang terakhir yang melihat siapa Mesias itu. Semua nabi-nabi yang menubuatkan bahwa penyelamat itu datang tidak bisa melihat Yesus. Yang bisa melihat Yesus hanya ini. Ini firman Tuhan. Kalau saudaraku baca seterusnya sampai ayat terakhir, dia firman Tuhan katakan dia setara dengan Elia. Ini orang yang hebat, saudaraku. Tetapi orang hebat seperti ini pun bisa ada rasa kecewa. Sekarang kita kuras. Kenapa sepertinya dia mulai ragu, dia mulai bimbang, dia mulai bertanya, suruh murid-muridnya bertanya, engkaukah yang akan datang itu? Dia sedang menunggu, saudara. Saya ini sedang di dalam penjara, saya ini sedang ditahan. Kalau memang Yesus itu Mesias, kalau Yesus itu adalah penyelamat, ini kok nggak ada reaksinya, kok nggak ada gerakannya, kok nggak mau dia menolong saya? Saya dengar dia bisa membuat orang yang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati malah dibangkitkan. Nah, sekarang saya yang di dalam penjara ini, kok nggak ada sedikit pun diperhatikan sama Tuhan? Bukannya saya melayani Tuhan? Bukannya saya terus berkata kepada orang, ayo dekat dengan Tuhan, ayo bertobat, bertobat. Saya sampai capek-capek berteriak, justru gak dipedulikan Tuhan, giliran sampai di penjara. Dia berhappy-happy di luar sana dengan murid-muridnya. Dia kasih makan 5.000 orang. Dia happy, minum ini, makan ini di luar sana. Saya gak diperhatikan. Kita lihat di ayat 3 ini, saudaraku, dia perintahkan kepada murid-muridnya, engkaukah yang akan datang itu, ataukah harus kami menantikan orang yang lain? Hati-hati, saudaraku. Pada saat posisi kita sedang stuck, posisi kita sedang, apa ya bahasa kerennya ya, mungkin seperti teman Eva tadi, saudaraku ya, galau sekali ya, gak tahu lagi, gak bisa bergerak lagi, saudaraku. Pada saat tawar hati, saudaraku, hati-hati. Saudaraku, pada saat itu rawan sekali kita pasti akan meragukan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Yohanes meragukan Tuhan. Dia merasa dia dilupakan di penjara, tidak ada yang peduli dengan dia. Sudah berdoa tapi belum dijawab, berusaha berkali-kali tapi gagal terus, tekor terus, tidak untung. Yohanes merasa Tuhan tidak mempedulikan dia dengan situasinya. Kenapa Tuhan tidak peduli kepada kita? Kenapa Tuhan tidak peduli dengan saya? Saya sudah berdoa, saya sudah meminta sama Tuhan, saya sudah lakukan bagian saya. Saudaraku, coba introspeksi diri masing-masing lagi. Saya renungkan firman ini. Kalau kita meminta sama Tuhan kesembuhan, ini maaf kata ya, maaf kata. Kalau Tuhan gak mau sembuhkan, emangnya kenapa?
Kosong. Ini bahasa ininya ya, umumnya ya saya sampaikan. Kosong kali kita. Emangnya Tuhan itu dokter bayaran kita? Sehingga apapun yang Tuhan minta harus, sehingga apapun yang kita minta sama Tuhan harus Dia penuhi. Emangnya Tuhan itu apa kita? Saya mau tekankan kepada jemaat di tempat ini, Tuhan itu bukan bank berjalan kita, saudaraku. Saya agak keras berbicara. Jangan bangga dengan beribadahmu. Jangan bangga dengan doa yang sudah kau lakukan 1-2 kali. Jangan bangga dengan apa yang sudah kau berikan kepada Tuhan, sebesar apa memang. Saya agak keras sedikit, saudaraku, supaya kita paham. Selama ini kita berpikir bahwa Tuhan itu murah hati, Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti mengerti keadaan saya, sehingga kita sampai lupa diri, sampai tidak tahu diri bahwa Tuhan itu adalah orang yang sudah menyelamatkan kita, orang yang sudah membeli kita dengan lunas, saudara. Kita ini anak buahnya, kita ini orang budakan yang sudah dibeli lunas. Saudaraku paham sampai di situ? Jadi gak ada alasan untuk kita menuntut Tuhan melakukan yang enak seperti yang kita mau. Yang jelas, saudaraku, kita yang tunduk apa yang mau Tuhan beritahu sama kita. Seharusnya seperti itu. Paham, saudaraku? Tapi Tuhan gak seperti itu memang. Tuhan memang mengerti keadaan kita. Dia tidak sekeras itu kepada kita. Tapi satu hal yang perlu kita tekankan di dalam hati kita, supaya kita jangan kecewa dengan Tuhan. Kita harus paham, Tuhan itu bukan pekerja kita. Tuhan itu bukan tempat kita meminta-minta. Tuhan itu bukan supermarket yang apa saja yang kita butuhkan Dia harus sediakan bagi kita. Dia sudah beli kita, saudara. Kita yang harus tunduk kepada Dia. Jadi orang yang sudah dibeli dengan lunas, orang yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan, oleh seseorang, seperti seorang majikan dengan pembantu, apa kata pemimpinnya? Ya harus ikutlah. Jadi gak ada alasan untuk saudaraku dan saya kecewa dengan Tuhan. Tapi Tuhan kita itu, untung puji Tuhan lah, Tuhan kita itu selalu mengerti sampai di mana batas kekuatan kita, sampai di mana batas daripada kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah kita, saudara. Saudaraku, saya mau sampaikan ada 3 hal, saudaraku, mengapa kita jangan kecewa dan tawar hati hari-hari ini. Saudaraku mau mengandalkan manusia hari ini. Tidak ada yang mengerti dirimu dan saya. Semua punya masalahnya masing-masing. Hanya satu jalan keluar. Kalau tidak mau punya masalah, berangkat ke surga. Dan hari-hari ini, saudara, masalah tidak akan lebih kecil lagi, tapi lebih besar lagi. Kalau saudaraku dari sekarang tidak mempersiapkan diri, tidak membangun diri, tidak membawa dirimu semakin dewasa di dalam kerohanian, di dalam Tuhan, sia-sia. Tengah jalan, sebelum Tuhan lakukan perkara yang besar, pasti dirimu sudah jatuh mati. Jangan di tempat terus, naik turun. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak kuat. Kenapa kita tidak kuat? Karena memang kita yang tidak setia. Tuhan itu tidak pernah tidak setia dengan kita. Amin, saudaraku. Yang pertama, kenapa kita jangan kecewa dan tawar hati? Orang yang kecewa tidak akan mengalami pekerjaan Tuhan. Catat, saudara. Orang yang kecewa tidak akan mengalami pekerjaan Tuhan. Karena pada saat orang kecewa, dia akan mulai seperti perkataan tadi. Udah mulai mendung pun
Minggu depan aja lah Bu, gak usah lah di gereja hari ini. Lagian udah mendung pun, gak enak badan. Dari pagi tadi saya di tempat tidur terus mikirkan gimana solusinya. Saudaraku, pikirkan sepanjang hari semua persoalan dan masalah yang saudaraku hadapi, apakah selesai hari itu? No. Itu yang membuat dia tidak pergi ke gereja. Orang yang sudah mulai stuck, saudaraku, mulai kecewa di dalam kehidupan ini, dia tidak akan bisa melihat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Dia mulai berpikir, ngapain ke gereja sih? Ngapain berdoa sih? Ngapain terus memberikan yang terbaik sama Tuhan sih? Dan selanjutnya, setelah itu timbul, rasa kecewa itu akan menimbulkan pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran negatif itu akan mulai muncul. Kecewa itu kecil, saudaraku. Kecewa itu kecil sekali. Tapi karena rasa kecewa, Kain membunuh adiknya. Kecewanya kecil kan? Tapi kecewa itu bisa membunuh orang, saudara. Perhatikan saja, saudaraku. Orang yang kecewa tambah hari pasti akan tambah keras. Yes, itu sudah kenyataan. Saya memperhatikan orang-orang yang dulu sama saya pelayanan, yang sudah berhenti melayani Tuhan dengan alasan untuk berusaha atau mungkin mengutamakan pekerjaan dulu ya, seperti itu. Justru bukan lebih baik lagi, saudaraku. Tuhan itu tidak mau dia diduakan. Tuhan itu mau dia tetap nomor satu di dalam hidup kita. Orang kecewa itu tidak akan tertarik lagi. Saudaraku, saya seperti saat ini berbicara, kalau sudah kecewa, ada rasa kecewa di dalam hatimu, engkau tidak akan tertarik. Saya mau kesaksian di depan ini. Tuhan itu baik, saudaraku. Dia lakukan ini, dia lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Waduh, luar biasa Tuhan, saudaraku. Saya sampaikan itu kepada saudaraku di tempat ini, nggak akan masuk kalau sudah kecewa. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan pasti tidak akan bekerja di dalam hidup kalau biarkan rasa kecewa itu ada di dalam hati. Karena itu Tuhan mau. Mari saudaraku, jangan tawar hati dengan siapapun. Mari, biarlah hatimu senantiasa damai sejahtera. Tenangkan pikiranmu. Bagaimana caranya? Banyak berdoa, saudara. Dekatkan diri dengan Tuhan. Hanya itu kunci. Yang seharusnya begitu mendengar kesaksian orang, saudaraku, saya ditolong Tuhan dengan sekian besar berkat. Saya ditolong Tuhan, disembuhkannya. Saya ditolong Tuhan, Dia lakukan ini kepada saya. Seharusnya orang yang memang ada di dalam Tuhan dan tetap damai sejahtera di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, dia akan berkata, sampai di rumah dia akan katakan, Tuhan, lakukan kepada saya seperti kesaksian yang saya dengar tadi. Orang lain Tuhan tolong, saya juga Tuhan tolong. Orang yang antusias, orang yang kenal betul dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, pasti akan berkata seperti itu. Jangan mau, saudara, hanya orang lain yang diberkati. Sama kok, Tuhan mengasihi kita sama-sama, tidak ada bedanya. Tuhan tolong saya, Tuhan juga sanggup tolong dirimu. Kenapa tidak minta sama Tuhan? Saya dengar tadi kesaksian Ibu Skopi itu seperti ini Tuhan, seperti ini Tuhan, seperti ini Tuhan. Yang tidak dia pikirkan ternyata Tuhan lakukan. Lakukan juga. Saat ini saya butuh ini Tuhan. Apa yang kau rindukan hari ini? Apa fokusmu hari ini? Lakukan juga. Buktikan Tuhan hebat dengan ibu itu. Hebat.
juga dengan saya. Tantang Tuhan itu saudara. Saya merasakan satu saudaraku pada saat berdoa. Kalau saya slow lagi penyembahan mungkin begitu saudaraku, saya slow bernyanyi terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, apa haleluya, terima kasih Tuhan. Pikiran saya mulai melayang saudaraku. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Balik lagi. Dalam nama Yesus saya bilang balik lagi, fokus lagi. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Begitu saya mulai lagi itu saudaraku, dan saya merasakan pada saat saya mulai slow dengan semuanya itu, pikiran saya bercabang-cabang. Saya merasakan satu saudaraku. Apa tadi masalahku? Apa tadi kerinduan hatiku? Sampai aku mengambil jam doa, apa tadi kerinduanku? Oh, saya mau minta ini sama Tuhan. Saya ada butuh jalan keluar untuk masalah yang ini. Saya perlu ini dengan Tuhan. Saya butuhkan ini tadi ini. Oh, saya akan sampaikan sama Tuhan. Saudaraku lantang berbicara. Saya mulai ambil kita saya, mau seperti apapun suaranya, saya tidak peduli saudaraku. Saya mulai kencangkan itu. Saya bilang kepada setan, kau penguasa di udara, keluar. Kau intimidasi tadi saya, sehingga saya tidak fokus sama Tuhan. Sekarang saya katakan saya perlu ini Tuhan. Saya perlu ini Tuhan. Tuhan sanggup menolong orang ini. Hamba Tuhan ini tadi kesaksian di gereja. Saya tadi pelayanan Tuhan. Dia lakukan ini, Tuhan lakukan ini kepada keluarganya. Lakukan itu juga. Dalam nama Yesus, Tuhan itu dengan Tuhan yang sama. Tuhan buktikan, buktikan. Tantang Tuhan itu saudara. Jangan diam, jangan diam. Jangan jadi pribadi yang slow saudara. Tantang Tuhan itu dengan suara yang lantang kepadanya. Buktikan Tuhan. Orang itu juga beribadah, ibu itu juga beribadah, saya juga beribadah. Saya juga sampaikan kerinduan hati saya. Dia pasti juga sampaikan kerinduan hati saya. Iya Tuhan. Buktikan. Engkau sanggup menolong saya. Amin saudaraku. Jangan diam-diam lagi saudaraku. Lantang, minta sama Tuhan. Tegaskan sama Tuhan. Sampaikan firman. Kalau kau katakan minta Tuhan, saya minta. Tuhan katakan dan Tuhan janjikan bahwa kehidupan saya penuh dengan pengharapan. Tuhan katakan kepada saya apa yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, tidak pernah timbul di dalam hatiku. Pasti Tuhan akan berikan kepadaku. Buktikan dalam nama Yesus terjadi. Itu doa saya tiap hari. Itu doa saya tiap hari. Yang orang berpikir tidak mungkin pintu dibukakan, dalam nama Yesus hari ini terbuka. Tuhan ubah yang pahit menjadi manis. Baik yang di kanan, Tuhan lakukan di kanan, lakukan di dalam hidup saya juga. Dalam nama Yesus. Jangan berdiam saudaraku. Kalau engkau berdiam, kalau engkau terus merenungi apa masalah dan persoalanmu, engkau akan kecewa sama Tuhan. Dan pada saat engkau kecewa dan tawar hati, pekerjaan Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup. Tidak akan pernah dinyatakan di dalam hidup. Amin saudaraku. Ya, semakin orang itu jauh dari Tuhan, saudaraku akan lihat orang itu akan semakin menghalalkan segala cara untuk memenuhi kehidupannya. Segala cara. Mau berbohong, mau menipu orang. Jangan heran saudaraku, orang yang dulu melayani Tuhan, begitu keluar dari pelayanan saat ini, begitu stucknya. Dulu saudaraku dia bisa rental mobil, ada berapa mobil, dan saat ini tidak ada satupun mobilnya lagi saudaraku. Dia sudah mengalami kesaksian, dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, kesuksesan yang Tuhan berikan. Hari ini maaf kata, kulkas yang di rumah pun harus dijual. Dan dia sampaikan 3 bulan ini uang sekolah belum dibayar. Saudaraku, di mana? Mau jauh lagi dari itu? Siapa yang salah? Jangan main-main dengan Tuhan. Bukan pekerjaan. Kata siapa tidak perlu bekerja? Kata siapa tidak perlu uang? Tapi Tuhan mau
Dia tetap yang terutama di dalam hidup kita. Sesibuk apapun engkau dengan saya, pergi pagi pulang malam, siapkan. Apa kata Tuhan kepada murid-muridnya? Tidakkah kau bisa berjaga-jaga 1 jam saja? 1 jam saja. Luangkan waktumu kepada Tuhan. Jangan berdiam hari-hari. Tuhan mengertilah, Tuhan tahulah keadaanku. Tuhan mau kita meminta. Semakin engkau katakan, ya udahlah, gak berdoa pun hari ini, mengertinya Tuhan itu. Paham? Yes, dia mengerti. Tapi garis bawahi, Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Lagi gak tenang pikiranku. Ngertinya Tuhan itu kalau gak doa tuh. Yes, Tuhan mengerti. Tapi garis bawahi, rohanimu yang semakin turun. Sukacitamu dicuriis, damai sejahteramu dicuriis. Besok kalau engkau ulangi lagi bahasa itu, Tuhan mengertinya. Tuhan mengertinya itu. Ya sekali ini kan masih 2 kalinya gak berdoa. Tuhan mengertinya itu. Ya gak apa-apalah, sekali ini aja. Tapi besok janjinya aku, besok 2 jam pun aku berdoa. 2 jam pun aku berdoa besok. Saudaraku ulangi lagi yang kedua kali. Pernah mengalami saudaraku? Coba aja. Besok saudaraku tidak lakukan juga. Ketiga kalinya siap-siap dari tempat kami. Janjimu yang berkata 2 jam engkau berikan kepada Tuhan itu, 2 menit pun tidak. Jangan merasa kuat. Jangan merasa kuat. Hari-hari ini anak-anak Tuhan itu tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dengar khotbah di mana-mana. Saudaraku mungkin sudah bosan dengar khotbah seperti ini. Tetapi sekarang yang menjadi kuncinya adalah kau lakukan apa tidak. Hanya satu sumber kita untuk kuat, saudaraku. Dekat dengan Tuhan, itu aja. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin lemah, gak akan bisa semakin kuat. Cuman kadang-kadang kita merasa kuat, merasa mampu. Itu yang menjadi masalahnya selalu, saudaraku. Dan yang kedua, saudaraku, yang kita perhatikan, mengapa jangan kecewa? Karena rasa kecewa itu bisa mengubah seseorang. Mengubah seseorang yang baik menjadi jahat. Saudaraku, Yudas Iskariot itu kira-kira baik gak dulu, saudara? Saya percaya Tuhan Yesus pasti memilih murid-murid tidak sembarangan ya. Pasti dia pilih murid yang luar biasa ya, yang punya mental yang mantap ya, termasuk Yudas Iskariot. Tapi Yudas Iskariot, saudaraku, dia orang yang dulu baik, yang mengiring Tuhan sebegitu lama bersama Tuhan. Tapi apa di akhir hidupnya, saudaraku? Dia menjual Tuhan, dia lakukan kesalahan. Berbeda dengan Petrus. Yudas Iskariot, dia kecewa dengan dirinya sendiri. Dia sudah lakukan kesalahan, dia lakukan kejahatan, dia menjual Tuhan dengan 30 keping perak, saudaraku. Dia kecewa, dia menyesal. Yes. Kata siapa Yudas tidak menyesal? Menyesalkan firman Tuhan katakan. Tapi apa yang Yudas lakukan? Karena rasa kecewaannya dengan dirinya, dia bunuh diri. Di situ perbedaannya, saudara. Kenapa jangan kecewa? Karena rasa kecewa, tawar hati, bisa mengubah pribadi seseorang, bisa mengubah karakter seseorang, saudara. Dia bisa buat kita yang baik menjadi pribadi yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku bisa lihat, saudara, bagaimana Yunus. Dia kecewa pada saat Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe. Saya mau menyelamatkan kota itu. Banyak orang yang akan bertobat di sana. Dia kecewa sama Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, tidak layak itu diselamatkan Tuhan. Yang layak
Ya, dia sampaikan saudaraku pada saat itu, tapi hati Tuhan, pikiran Tuhan tidak sama dengan kita. Kita sering sok tahu Tuhan. Kita sering sok tahu untuk mencari jalan keluar, untuk mengambil tindakan, untuk mengambil keputusan. Padahal Tuhan itu yang maha tahu tentang kehidupan kita. Apa yang dia lakukan saudara? Dia pergi, lari daripada Tuhan. Apakah selesai masalah? Timbul masalah. Jauh dari Tuhan, timbul masalah. Coba jemaat Tuhan dikatakan, kita sama-sama katakan pada siang hari ini. Jauh dari Tuhan, timbul masalah. Dekat dengan Tuhan, selesai masalah. Amin, saudaraku. Yes. Hanya itu. Hanya itu. Saudaraku, kecewa. Ada tingkatannya tadi saudaraku ya. Ada pancingannya, kecewa sama Tuhan. Yang pertama yang saya jelaskan, seperti yang pertama tadi saudaraku, kecewa sama Tuhan. Apa alasan kita kecewa sama Tuhan? Tuhan kasih kita kesehatan, napas kehidupan tiap hari. Tuhan berikan kita apa yang kita perlukan. Apa alasan kita kecewa sama Tuhan? Ada atau tidak saudaraku? Enggak ada alasan kita untuk kecewa sama Tuhan. Yang kedua saudaraku, kecewa sama manusia. Saudaraku kecewa dengan seseorang. Perhatikan saja saudara. Pada saat kita kecewa dengan seseorang, pada saat kita berpapasan dengan orang itu, saudaraku tidak akan lagi menegur orang itu. Saudaraku tidak akan menyapa orang itu. Dan mulai timbul, dia bilang apa kepada yang lain saudaraku? Sombong kali, begini kan, begitu kan, begini kan, begitu kan, begini kan, begitu kan. Mulai timbul masalah. Saudaraku, teman-teman yang lain juga akan jauh dari. Perhatikan saja. Lihat saja saling timbulnya saudaraku. Pada saat engkau kecewa dengan satu orang, orang-orang yang lain akan menjadi musuh. Kenapa? Pikiranmu akan diubah menjadi orang yang negatif. Jangan mau saudaraku kecewa dengan orang lain. Semua orang bisa berbicara tentang apapun, tentang kehidupan kita. Mereka bebas berbicara dan mengomentari siapa hidup kita. Tapi saudaraku, hanya Tuhan yang tahu siapa kehidupan kita. Yang kedua tadi saudaraku, mengapa kita tidak perlu kecewa saudaraku? Mengapa kita jangan kecewa? Karena rasa kecewa itu bisa berubah. Dan yang terakhir dari acuan yang ketiga tadi adalah kecewa dengan diri sendiri yang paling parah. Ini tidak ada artinya. Dengan kecewa dengan diri sendiri itulah Yudas tidak tahu lagi caranya mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Apakah minta ampun sama Tuhan, kembali kepada Tuhan, ataukah apa saudara yang terbaik? Dia mengambil satu kesimpulan, hanya bunuh diri saja saudara. Pada saat kita melakukan satu dosa, saya percaya saudaraku dan saya akan merasa di dalam hati, saya sudah lakukan ini sama dia. Kenapa lah ya? Kenapa lah ya? Kenapa ya? Itulah cara iblis. Kenapa lah tadi lakukan ini? Kenapa bisa seperti itu ya? Aduh, kenapa lah ya? Kok gak berpikir normal tadi saya ya? Aduh, kok bisa ya? Kita mulai kecewa dengan diri saya. Kita mulai kecewa dengan diri pribadi kita saudara. Kita mulai merenungkan, kenapa tadi begitu saya? Bodohnya saya, murahannya saya, gobloknya saya, mulai mengutuk diri sendiri. Akhirnya apa? Iblis mengambil celah. Dan pada saat itulah iblis mengambil celah itu dan dia mulai mengintimidasi diri. Dan mulai engkau datang beribadah ke
Tuhan dengar doamu itu. Soalnya yang kau minta itu lebih besar dosamu itu. Jadi gak akan Tuhan dengar itu. Jadi gak usah berdoa lah, gak usah lakukan yang baik lah. Saudaraku, kalau sudah kecewa dengan diri sendiri, saudaraku bisa lihat bagaimana saudaraku efeknya. Mari saudaraku, yang ketiga saudaraku, rasa kecewa. Mengapa kita tidak jangan kecewa tuh saudaraku? Yang ketiga adalah karena rasa kecewa itu akan membuat kita jalan di tempat dan hidup kita tidak punya masa depan. Tidak ada masa depan saudara. Kita akan terus jalan di tempat. Kehidupan kita akan terus-terusan seperti mengalami apa yang kita rasakan sekarang, tetap di zona nyaman kita sendiri. Tidak pernah ada transformasi yang terjadi. Tidak pernah ada Tuhan terobosan-terobosan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita tetap menyimpan sesuatu yang baik di dalam hati kita. Hari ini saudaraku, apa yang menjadi fokusmu? Apa yang menjadi kerinduan hatimu? Coba buka di dalam hatimu yang paling dalam. Apa yang membuat engkau selama ini susah berdoa? Apa yang membuat engkau selama ini gak bisa masuk di dalam penyembahan? Apa yang membuat selama ini begitu gampangnya engkau sensitif sekali, begitu gampangnya engkau tersinggung, begitu gampangnya engkau merasa minder, begitu gampangnya engkau merasa kecewa, begitu gampangnya engkau merasa pada saat orang berkata, "Kak," dengan satu kata saja kau langsung merasa, saya lagi yang itu, saya yang begitu. Saudaraku, introspeksi apa yang membuat saudara? Mari, hanya satu kuncinya saudaraku. Peganglah di dalam hati begitu pulang dari tempat ini. Ini bukan hanya firman Tuhan, tapi hukum Allah. Apa yang kau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dahulu. Saudaraku ingin dihargai, hargai orang lain. Saudaraku mau dihormati orang lain, hormati orang lain, saudara. Sehingga pada saat kita mengalaminya, saat orang mengecewakan kita, saat orang lain tidak menghormati kita sekalipun, kita tidak kecewa, saudara. Karena kita paham dan mengerti. Jangan jadi pribadi yang egois, yang hanya mau menerima yang baik-baik saja, tapi tidak mau memberi yang baik-baik kepada orang lain. Dan yang kedua, mari tetap setia di dalam Tuhan, saudara. Jangan biarkan hatimu tawar. Jangan biarkan hatimu hari-hari ini kecewa dengan segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Apa saudaraku, saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduan hati saudaraku, apa yang menjadi fokusmu tahun ini. Mungkin ada beban atau yang saudaraku sangat butuhkan pun hari ini, saudaraku. Tantang Tuhan, minta sama Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab, terus minta sampai Tuhan menjawab. Setia terus. Tidak ada alasan kita untuk kecewa sama Tuhan. Kalau belum Tuhan jawab, berarti belum tepat waktunya. Tapi yang Tuhan mau, saya tekankan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi Tuhan mau kita tetap setia, kita tetap meminta, kita tetap menjaga hati kita untuk terus berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Saudaraku mau mengalami sesuatu yang baru di tahun ini, saudaraku. Jangan malu dengan diri sendiri. Jangan kecewa dengan diri sendiri. Kalau orang lain bisa mengalami kemenangan, orang lain bisa mengalami kesuksesan, orang lain bisa mengalami mujizat, minta sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, saya juga berhak. Tuhan baik, Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Yang penting, yang Tuhan mau saat ini, tetap setia, jangan tinggalkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang menjadi kerinduan hati.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Coba kita angkat satu pujian. Silakan. Ayo, saya undang kita jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, saudaraku. Mulai ikrarkan, komitmenkan di dalam hati kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Jangan kecewa dengan siapapun, jangan kecewa dengan keadaanmu saat ini. Jangan kecewa kepada Tuhan, jangan kecewa kepada manusia, dan yang terutama jangan kecewa kepada diri sendiri. Tuhan sanggup mengubah hatimu. Sekalipun orang lain berkata engkau tidak bisa, engkau tidak sanggup, tidak ada perubahan di dalam hidupmu karena kemampuanmu hanya sampai di situ. Katakan kepada orang itu, katakan kepada dirimu, Tuhan saya lebih hebat. Tuhan sanggup mengubahkan saya. Tuhan sanggup melakukan perkara besar di dalam hidup saya. Mari fokus masing-masing, saudara. Tuhan, hamba berdoa saat siang hari ini, Tuhan. Sampai dimanapun hamba mau berbicara, Tuhan, buat jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin hari ini mereka belum mengalaminya. Mungkin besok lusa masalah timbul di Tuhan di dalam kehidupan mereka. Atau saat ini juga Tuhan, mereka merasa tawar hati atau kecewa Tuhan. Karena Tuhan, banyak yang mereka rindukan, banyak yang mereka doakan, tapi sampai saat ini mereka belum mendapatkan jawabannya Tuhan. Kekecewaan kepada manusia, kecewa kepada diri sendiri, sehingga tidak bisa mengampuni diri sendiri Tuhan. Kami merasa diri kami tidak layak lagi, karena kami merasa Tuhan, kami sudah dipenuhi dengan Tuhan dosa-dosa yang besar Tuhan. Tapi sungguh Engkau Bapa yang luar biasa, Bapa yang lemah lembut, Bapa yang penuh kasih di dalam hidup kami. Sekalipun manusia berkata kami tidak bisa berubah, kami tidak bisa dipulihkan, keadaan kami tidak akan pernah bisa dipulihkan, Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kami dan hidup kami. Mari Tuhan berikan semua kami di tempat ini kerendahan hati Tuhan. Kerendahan hati Tuhan. Berikan kami roh yang taat. Berikan pengertian di dalam hati kami bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kami. Tuhan sanggup memberikan kami jalan keluar 1000 macam satu jalan keluar Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini Tuhan kami mengandalkan kekuatan kami, jikalau kami selalu mengandalkan Tuhan apa yang ada pada kami, kekuatan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mulai siang hari ini
Ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kekuatan kami terbatas Tuhan, pengetahuan kami terbatas Tuhan, kesehatan kami terbatas Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apapun kalau bukan Tuhan yang ada di samping kami. Peganglah tangan kami Roh Kudus. Mari berikan kami pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Hamba berdoa buat anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kerinduan mereka, jangan biarkan Tuhan, begitu mereka mendengarkan firman ini, mulai siang ini, mulai ke depannya, hamba berdoa tidak ada yang tawar hati, tidak ada yang kecewa, tidak ada Tuhan yang meninggalkan engkau, tidak ada yang putus asa Tuhan, tidak ada Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus tidak baik. Tapi ajar semua kami Tuhan, anak-anakmu di tempat ini, untuk semakin hari semakin taat dan setia kepadamu. Jawab doa mereka Bapa, jawab kerinduan hati mereka. Sudah berapa lama mereka berdoa? Tunjukkan Tuhan, tunjukkan pada mereka bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menjawab doa-doa mereka, Allah yang sanggup Tuhan menjadikan Tuhan yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Pada saat Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Pada saat Tuhan yang mengangkat, tidak ada dapat merendahkannya. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah kami tidak melebihi. Tuhan yang berperang menggantikan kami, dan kami akan diam saja. Tuhan kami luar biasa. Kami mau mengalami mujizat Tuhan berapa minggu dan berapa bulan ke depan. Buktikan kuasa-Mu, buktikan kasih-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Persilakan duduk kembali. Sebelum mulai kita berdoa dengan firman Tuhan, sampaikan kepada kita. Haleluya. Biarlah hati yang mengasihi, hati yang percaya bahwa waktu Tuhan indah pada waktu yang ada pada kita. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberi. Mari kita berdoa. Kembali ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penaburan firman yang telah kami dengar. Ajar kami Bapa untuk kami dapat memiliki hati seperti itu. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan kami kepercayaan. Ajar kami untuk kami percaya bahwa waktu indah pada bagi kami. Setiap doa-doa kami, Tuhan yang mendengar setiap suara isi hati kami. Hati yang mengasihi, hati yang mengasihi adalah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memberi. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati 30, 60, bahkan 100 kali lipatnya. Biarlah Tuhan
Salam Bapak Ibu. Warta Jumat Minggu 24 April 2022. Ibadah FA atau Family Altar diadakan pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 jam 19.30 malam. Ibadah FA ini diadakan di gereja kita ini. Kami mengundang jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan untuk hadir di ibadah FA ini. Kita mengadakan persembahan 3 kali, di mana persembahan ketiga ini untuk pembayaran cicilan kedua sewa gedung kita ini, di mana cicilan kedua ini jatuh tempo awal bulan Juni. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada warta tambahan lainnya akan kami sampaikan melalui grup masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ibu Bapak, kasih dalam Kristus. Saya pada hari ini saya bersaksi semua kebaikan Tuhan ya. Dulunya itu saya bukan orang percaya. Ini mungkin sedikit waktu ya. Jadi tadi firman Tuhan yang disampaikan itu sangat menyentuh saya dan sangat relevan dengan kehidupan saya. Jadi itu Tuhan itu nggak serta-merta itu kita naik itu terus ya. Jadi ada masa di mana kita akan down gitu. Dan saya tidak sampai kepada stadium 3 yang mengenai kekecewaan kepada Tuhan, kekecewaan kepada manusia, kekecewaan kepada diri sendiri. Ya, jadi saya masih ingat ya 16 tahun lalu saya melihat anak-anak saya 3 itu, yang 1 putri, yang 2 cowok yang masih kecil, umur 3, 2 dan 1 tahun. Jadi waktu itu saya mau menangis. Kenapa? Karena saat itu saya sangat kecewa ya, tapi belum kenal Tuhan ya. Sebaiknya ini mungkin saya harus kabur ya dari keluarga, atau saya melarikan diri, atau bunuh diri gitu lah ya. Nah, Tuhan itu sungguh baik. Pada siang ini saya bersaksi dan saya bisa di tempat kemarin ini karena beberapa bulan terakhir ini pun saya sudah sempat down. Apalagi COVID tadi, apa yang dikatakan Ibu Sof itu sangat menyentuh hati saya. Nah, lalu saya bekerja waktu itu di sebuah perusahaan consumer good, sebuah perusahaan multinasional. Saya di situ merupakan marketing terbanyak luar negeri, dapat jalan-jalan gratis. Tetapi karena asal usul keluarga itu keluarga susah, ya biasalah kalau orang Cina itu mati karena uang itu biasa. Jadi saya punya ambisi untuk menjadi kaya cepat, kaya instan, bukan di instannya, tapi kaya mau instan gitu ya kan. Jadi saya sampai berdukun ya, mencari pasar ke-8 sampai ke luar negeri, tapi masih via email ya. Waktu itu belum ada email, waktu itu surat menyurat di Swiss ya. Jadi saya baru tahu kalau di Swiss itu adalah tempat paranormal sedunia, karena dari namanya kita tahu ada mesin canggih dengan bola kristalnya, kita bisa bermain judi lotre ya. Terus ada yang pakai kemenyan, Timur Tengah juga kemenyan ya, mur gitu ya. Jadi baru saya tahu baru media yang digunakan untuk paranormal yang ada di Timur Tengah, yang ada di Swiss maaf, itu sama dengan yang ada di Indonesia. Sampai suatu ketika saya tidak ada hasil apa-apa yang saya dapatkan, jadi saya langsung berpikir mungkin ada Tuhan lain yang mungkin saya perlu sembah. Jadi saya begitu terobsesi untuk menjadi seorang Islam Muslimnya, karena saya suka kali azan-azan, apalagi pada sore hari kan, saya suka kali. Katanya di dalam ajaran mereka ya Islam itu ada jin yang bisa menolong untuk memberi kekayaan. Jadi waktu itu saya cari seorang ustaz, ya. Saya beli alat sejadah, alat perlengkapan sholat ya, sejadah, Quran dan sebagainya, hanya untuk ya mencari kekayaan yang ilegal, yang instan gitu ya kan. Jadi saya nggak tahu kalau itu nanti akan bermasalah bagi kehidupan dan anak cucu saya gitu ya. Waktu itu kan saya berkenal Tuhan Yesus. Lalu apa yang saya lakukan? Saya melakukan ritual itu selama 3 kali, 3 malam, tapi bukan malam berturut ya. Saya diberitahu ya bahwasannya kalau cara jin muslim itu memberi saya kekayaan itu, dia akan menjumpai pada saat malam saya mengatakan ritual. Kalau permintaannya sedikit, itu akan hadir pada malam itu juga, dan dia akan memberi salaman kepada kita, tapi nggak boleh lama, dan kita tidak boleh punya pikiran yang cabul, nanti jinnya akan hilang. Jin cantik sekali.
berbusana di jauh, ya. Saya begitu antusias, wah ini saya jadi orang kaya. Tapi di luar itu, karena saya juga jahat masalah keuangan ya, saya menggunakan keuangan itu bukan untuk kenal Tuhan. Jadi waktu saya belum kenal Tuhan, kayaknya suka-suka saya menggunakan main judi, main perempuan dan sebagainya. Jadi uang itu banyak utang, saya banyak utang, perusahaan itu banyak saya kutak-atik, olah sana, olah sini. Jadi sampai suatu ketika hutang itu membludak. Saya bekerja di perusahaan itu cuma 5 tahun, dan pada saat 5 tahun itu saya mau diangkat jadi pimpinan, tetapi saya gagal karena persoalan hidup saya. Lalu waktu itu saya berpikir ini jin ini akan menolong saya, karena sebelum saya mencari jin ini, saya semua pekong yang ada di kota Medan sudah cari, sudah sembah, tidak ada yang saya cari, termasuk yang ada di jalan apa itu yang ada tempat buat paspor itu, jangan apa ya saya lupa ya, jalan Palmera ya, itu juga pernah saya cari ya. Jadi tidak ada satu yang menolong saya. Sehingga suatu akhirnya saya cari cari jin muslim itu melalui sebuah ritual supaya saya dapat diberi kekayaan, karena jin ini akan memberi saya uang 3 miliar. Pada saat itu 3 miliar itu sesungguh besar ya, karena masih itu kurs dolar masih 900 rupiah. Saya main lotre dari kurs dolar 900 rupiah sampai kejatuhan Soeharto di 16.000 rupiah. Nah, bukan nanti uang besar. Sampai itu pada auditnya sangat ketat, tapi bisa saya sepakati sehingga tidak diketahui. Nah, suatu ketika kan pasti pepatah berkata kan sepandai-pandai tupai berlompat kan juga ada bisa jatuh juga kan, ada masalah jadi di mana omset turun. Lalu apa yang terjadi? Jadi giro-giro yang pernah saya buat untuk saya store perusahaan tidak ada dana untuk di store, jadi pokoknya semua akan ketahuan. Jadi saya gemetar, wah hajat ini masuk penjara ini, orang Cina masuk penjara ini. Pertama reputasi hancur, kedua apa belum mungkin kayak NKC mungkin ya, tapi nggak separah itu lah. Nah lalu saya pikir bahwa saya gemetar ya, takut ya. Nah jadi pengharapan saya itu hanya pada jin muslim itu. Inilah pengharapan saya yang terakhir, karena belum ada seorang pun yang menginjili saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Nah saat itu saya ritual malam pertama tidak ada jin kedua ya kan. Ritual malam kedua, wah ada juga jin yang keluar. Ritual pada malam ketiga, ini bohong nih, kayaknya nggak ada juga ini. Saya sampai kecewa, wah sialan, hantu pun tidak ada saya bilang ya kan. Tiba-tiba kan keluar di pas itu bukan jin yang cantik, tetapi yang berikutan seperti itu. Saya ketakutan, saya antrek dan saya maki lagi, sialan, hantu yang datang padaku. Jadi waktu itu ya saya harapan saya nggak akan percaya lagi. Jadi setiap hari, karena waktu itu saya nggak langsung dimasuk penjara. Kenapa? Karena saya perusahaan itu membayar jasa saya dikasih waktu untuk mencari sertifikat tanah ya, atau bangunan untuk bisa dibidik ke perusahaan, di mana saya nanti bisa cari uang pelan-pelan untuk membayar kebocoran yang saya buat, kan begitu. Nah, tapi karena ini udah gagal, saya bingung lah mau cari siapa lagi ya kan. Lalu terakhir saya berpikir kan, ada satu Tuhan yang belum saya cari, Tuhan orang Batak ya kan, luar biasa ya. Jadi, wah ini kayaknya tadi Peko nggak bisa menolong saya. Tadi jin muslim, padahal saya sudah bernazar kalau setelah jin muslim itu menolong saya mau bisa kekayaan, saya mau masuk Islam. Istri saya tidak mau masuk Islam, caranya nggak apa-apa, sampai kerasnya hati saya. Tapi puji Tuhan hari ini saya bisa bersaksi di sini. Nah, dari terakhir nggak ada jin menolong saya. Ingat asal gereja itu kan orang-orang Kristen kan memuji Tuhan dan Tuhan Yesus dan sebagainya. Ada Tuhan satu lagi, inilah Tuhan terakhir mau saya cari. Siapa tahu menolong saya kan gitu ya kan. Waktu itu saya sudah disekap di sebuah hotel karena memang udah mau dimasukkan penjara waktu itu. Lalu saya berdoa sama Tuhan dengan lantang, mungkin tidak mengulangi apa yang saya katakan kan. Tuhan Yesus, saya bilang, tolonglah saya bilang, saya ini mau masuk penjara, saya bilang, karena saya punya persoalan hidup, saya punya banyak utang di perusahaan karena saya manipulasi keuangan perusahaan itu. Kok nanti habislah periode hidup saya, anak-anak saya masih kecil, saya mau bunuh diri, saya nggak sempat terlaksana ya, tapi waktu itu nggak sempat terlaksana. Tetapi waktu itu kan saya kan cuma ada 2 pilihan sebenarnya. Pilihan pertama itu kan susah, yang kedua juga susah ya. Kalau saya pulang nanti dari pelarian juga saya tangkap polisi kan. Kalau saya bunuh diri, nanti anak-anak saya siapa yang besar kan gitu. Jadi dua-dua itu susah. Dan ketika saya berdoa seperti itu, tiba-tiba ada sebuah bayangan putih. Saya percaya itu Tuhan Yesus di depan saya. Jadi saya berdoa,
gemetar ketakutan. Tetapi anehnya ada sukacita. Jadi ada beban frontal di benak saya itu yang seperti diangkat begitu saja. Saya tidak takut lagi. Tuhan menyertai saya, kan begitu ya kan. Dan waktu itu di gereja itu ada dulu ada acara namanya acara kerohanian ya. Jadi dulu ada hati kami atau ini. Jadi saya SMS lah, saya ada persoalan ini. Dan mungkin saya termasuk seorang yang tidak tahu berbalas budi hamba Tuhan itu, saya lupa namanya. Dan nomor HP-nya juga bilang, saya sayang sama hamba Tuhan itu. Dia kasih aku salah satu ayat di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan saya baca berulang-ulang. Ya tiba-tiba itu kebangkitan itu atau kekuatan itu terbangun sendiri gitu. Sehingga saya takut lagi kemanapun saya percaya Tuhan Yesus akan menyertai saya. Dan puji Tuhan, sejak saya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jalan keluar. Di mana ada saja yang majikan daripada istri saya, saudara-saudara teman saya yang lama ya, bisa memberi uang pinjaman untuk saya, sehingga bisa menyelesaikan uang perusahaan itu tidak sampai 1 bulan. Ajaib Tuhan kita itu. Dan puji Tuhan, orang yang menolong saya itu bukan orang percaya, justru bukan saya, orang yang masih ya di luar Tuhan itu ya. Jadi saya yakin dan percaya. Jadi persoalan hidup saya itu memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu Sofi. Itu sangat menyentuh hatiku. Kenapa? Karena selama 16 tahun itu zigzag loh, nggak serta-merta gitu ya. Dulu saya bisa berdoa panjang-panjang, sekarang doanya lebih pendek-pendek kan. Dulu saya kalau diajak pelayanan di mana seperti terakhir saya ketiga Lingga ya. Baru kalau di Kaki Lalu kita ada komunitas untuk melayani orang-orang Muslim dan Buddha untuk percaya Yesus. Dulu kita dilakukan, tapi sekarang saya tinggalkan begitu. Tapi puji Tuhan, mungkin Tuhan ya mungkin memakai hamba ibu ini untuk saya tetap berpacu ya, tetap semangat ya untuk melayani Tuhan. Dan saya bagian daripada perguruan tinggi geologi ya, tetapi saya orangnya tidak pandai bicara dan saya mungkin seperti Musa dan susah lah ngomong itu. Tetapi saya percaya Tuhan akan menolong saya. Nah, saya di sini sebenarnya kalau kita bahas untuk mengecas ya. Jadi sebelum saya melayani seperti ini, sesungguhnya saya juga ada banyak ajar yang saya bisa dapat dahulu ya. Nah, puji Tuhan, itulah kesayang dan singkat saya kenapa saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sesungguhnya tidak seorang pun yang menginjili saya, hanya kehidupan saya itu bisa mengarahkan saya. Dan saya percaya ketika saya mencari Tuhan, saya percaya di surga ada sepasang mata yang melihat ayat engkau tidak sudah datang kepadaku yang berbeban berat yang mungkin seperti itu ayat untuk saya, sehingga saya datang kepada Tuhan. Dan hari ini saya diselamatkan, dan hari ini saya mau bersaksi anak-anak saya sudah 3, yang satu sudah mungkin tandukan sudah kuliah, yang satu putri saya dia kuliah di Batam bagian perhotelan. Yang kemarin saya 2 bulan bersama putra saya di Tasikmalaya di kuliah di UPI. Nah, ini semua kebaikan Tuhan. Saya percaya kalau nggak ada Tuhan menyertai saya, hal seperti ini tidak akan saya alami. Mungkin saya kalau udah tidak percaya terjadi seperti apa tadi yang murid Tuhan Yesus Yudas ya bisa bunuh diri juga. Nah, puji Tuhan guys, demikian kesaksian singkat dulu. Setelah kita berdoa saya tutup. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan dan hamba-Mu Ibu Sofi ya Tuhan. Sehingga apa yang telah disampaikan itu boleh menumbuhkan iman percaya kami, semakin hari kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan semakin hari kami boleh semakin bersama. Dan kami tidak akan ada di 3 poin itu ya Tuhan, dan kami tidak kecewa atau taruh hati kepada Tuhan. Demikian juga kami tidak ada kecewa kepada manusia, dan juga poin yang terakhir kami juga tidak kecewa kepada diri sendiri. Tuhan ubahkan hidup kami sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh semakin hari semakin ya Tuhan melayani Engkau lebih dan lebih lagi ya Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami dimanapun kami berada, kami boleh memberitakan Injil kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga makin hari makin bertambah bilangan orang percaya, makin hari makin bertambah orang percaya. Mereka akan datang berdiri menyembah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang hadir pada siang hari ini tidak diberkati Tuhan, tidak diurapi Tuhan. Maka kembali dari tempat ini ya Tuhan, mereka akan imannya bertumbuh ya Tuhan. Mereka akan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Mereka akan percaya setulus hati mereka untuk mengandalkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati
Berkati juga keluarga besar daripada hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Sofi, suami dan juga anak-anaknya, dan juga keluarga yang mengendara dengan ibu ini Tuhan. Biarlah keluarga ini semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan, dan semakin hari semakin boleh mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Dan pada siang hari juga kami berdoa buat tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan. Biarlah Engkau melipatkan gandakan ya Tuhan, 30, bahkan 100 kali lipat ganda ya Tuhan. Dengan berkat berlimpah-limpah tercurah atas setiap umat-Mu yang hadir pada siang hari ini ya Tuhan. Tidak ada lagi ya Tuhan umat-Mu yang miskin ya Tuhan, tetapi mereka semua diberkati berlimpah-limpahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami yang ada di Jakarta ya Tuhan, Bapak Raharjo ya Tuhan, beserta keluarga besarnya, dan juga gembala pembina kami yang ada di Medan Pasar, Bapak Bambang Jonan beserta keluarga besarnya. Demikian juga ya Tuhan gembala sidang kami Bapak Edi Parino, dalam juga Engkau memberkati mereka dalam dimanapun mereka melayani Engkau ya Tuhan. Tanda-tanda mujizat menyertai setiap pelayanan ya Tuhan. Makin banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Kami tahu kami kaum minoritas, kami selalu mendapatkan perlakuan yang tidak adil ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya ada Tuhan kami yang perkasa ya Tuhan, yang akan membela umatnya Tuhan, sehingga kami dapat diluputkan segala yang jahat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan Bapak Presiden kami Joko Widodo ya Tuhan, dan juga wakilnya dan juga ya Tuhan seluruh lembaga legislatif, eksekutif dan juga yudikatif Tuhan, kira Engkau memberkati biar keputusan yang diambil oleh mereka itu sesungguhnya berasal daripada Tuhan, sehingga keputusan yang diambil ya Tuhan dapat mensejahterakan negeri ini ya Tuhan. Berkati bumi Indonesia, air, danau ya Tuhan, sungai juga daratan semua diberkati, sehingga Indonesia penuh dengan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ke kota Medan ya, yang dipimpin oleh Bapak Bobi ya Tuhan. Biar kota Medan senantiasa kondusif ya Tuhan. Kami senantiasa boleh beribadah dengan aman dan tentram ya Tuhan. Kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan kapanpun kami menjadi kerinduan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami mau mengangkat tangan kami untuk berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Salam bagimu Yerusalem. Biarlah orang yang mencintai mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam bumi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai setiap kami dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang siap diberkati, mari kita mengangkat wajah kita, mari kita bangkit berdiri. Angkat kedua wajah, angkat kedua tanganmu ke surga, dan terimalah kasih karunia dan anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus itu kiranya yang melengkapi kita, melindungi kita, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, dan sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari semua yang siap diberkati dan siap melakukan firman, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.